Kisah dibuka dengan menampilkan sebuah Indomaret yang didatangi sekelompok orang untuk merampok tempat tersebut. Terus pemilik yang diancam itu kemudian menyerahkan semua uang dari laci kasirnya. Saat bersamaan, seorang pengunjung wanita yang lebih dulu berada di situ muncul untuk membayar belanjaannya. Setelah melihat si kasir yang hanya melongok bingung dengan laci kasirnya yang terlihat kosong, sehingga wanita tersebut mengambil uang kembalian dari tas pelaku yang berada di situ. Nah, jadi dia ini bukannya takut, kelakuan wanita tersebut jelas membuat salah seorang perampok menodongkan pisau sehingga tiba-tiba saja ia pun diserang. Scene berikutnya memperlihatkan seorang penari balet dengan wajah cemas dan penuh tertekan. Ia tetap berusaha berkolaborasi dengan penari lainnya tampil di atas panggung. Namun sosok pria yang ia lihat di antara penonton lainnya itu entah karena apa dan siapa sosok tersebut sehingga membuat ia semakin tertekan dan kehilangan fokus. Kisah selanjutnya akan berfokus kepada tokoh utama kita, wanita di awal cerita, mantan seorang pengawal pengamanan khusus yang bernama Okju. 여보세요? Ju mendapatkan telepon dari seorang yang dari nama tertera di ponsel itu dapat disimpulkan itu adalah penari balet sebelumnya. Dan dari percakapan mereka yang berkesan lama tidak bertemu dan keduanya berteman sangat akrab. Temannya di telepon tersebut meminta ia datang, maka sebagai sahabat Okju pun segera pergi untuk menemuinya. Singkat kisah, Okju pun tiba di apartemen temannya itu, namun belum juga ia dibukakan pintu sehingga sebagai teman akrab ia bisa membuka pintu dan kemudian masuk. Sesampainya di dalam, Okju tidak mendapati temannya itu, akan tetapi ia mendapati sebuah kado yang begitu dibuka berisi sepasang sepatu balet dan secari kertas. Terdapat tulisan di kertas itu yang merupakan sebuah permintaan kepadanya untuk membalaskan dendam dengan tujuan petunjuk sebuah alamat website. Menyadari ada yang janggal, Okju kemudian menelepon temannya tersebut dan saat itu juga ia menemukan HP temannya tersebut dalam keadaan berdering. Setelah ia mengambil ponsel tersebut dan alangkah terkejutnya dan seakan tak percaya dengan apa yang ia lihat. Tidak mau pikiran menjadi keruh, dengan tetap tegar ia kemudian beranjak pergi dengan membawa ponsel temannya tersebut. Sesampainya ia di rumah melalui petunjuk dari kertas itu, maka ia pun searching mencari alamat website tersebut dan ditemukanlah alamat yang dimaksud ternyata seorang atau sebuah website yang menjual makanan online. Untuk mendalami tentang siapa atau apakah, maka melalui menu obrolan ia lalu membuat pesanan. Entah karena apa, penjual makanan itu menutup obrolan. Di saat ia masih bersedih membayangkan sahabatnya tersebut, tiba-tiba telepon temannya itu berbunyi. Okju kemudian mengangkat telepon tersebut. Dengan diam saja ia hanya mendengar suara pria yang berbicara penuh mengancam dan menyuruh agar menemui di sebuah tempat. Diyakini sebuah petunjuk, maka Okju mendatangi tempat yang dimaksud. Tentunya ia hanya menguntit dari kejauhan. Terlihat seorang pria gondri melakukan transaksi narkoba melalui paket makanan persis sama yang Okju lihat di website sebelumnya. Setelah menyimpulkan pria gondri itu adalah si pemilik website dan yakin itu adalah tujuan dari secari kertas dari yang diminta sahabatnya untuk membalaskan dendam, maka begitu si gondri pergi, ia langsung mengikutinya.
Setelah mengetahui pasti rumah Gondri tersebut tidak mau gegabah, maka ia menunggu sampai keesokan harinya Gondri itu pergi. Sebagai seorang yang memiliki keahlian, tentunya tidak sulit bagi ia untuk bisa masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah memperhatikan ke semua sisi ruangan, akhirnya ia menemukan sebuah pintu yang begitu dibuka malah menyerupai sebuah lemari. Sontak membuat Okju terkejut karena di dalamnya banyak terdapat koleksi dari cambuk kematian, topeng skeptis sampai berbagai jenis alat pengekang jiwa. Namun belum berakhir sampai di situ saja, semua bertambah mencengangkan saat Okju membuka laci yang begitu banyak terdapat koleksi flashdisk. Di flashdisk itu masing-masing bertuliskan nama dan profesi yang berbeda-beda, dan setelah diperhatikan ia pun menemukan sebuah flashdisk yang bertuliskan sahabatnya balerina tersebut. Sungguh memilukan sekali melihat isi di video rekaman tersebut. Dapat disimpulkan bahwa si Gondri memeras para korbannya dengan membuat video asusila yang tentu saja membuat dua keuntungan dalam satu perbuatan. Okju tak henti-hentinya membayangkan perasaan sahabatnya yang mengalami hal tersebut. Hati siapa, batin siapa yang tidak tertekan apabila menjadi korban seperti itu. Jadi bukan mustahil menyebabkan sahabatnya tersebut sampai bunuh diri. Singkat kisah, bukti kuat dan orang yang dia tuju sudah Okju dapatkan. Tinggal rencana bagaimana bisa menghabisi Gondri tersebut. Maka mulailah dari alat penyadap yang Okju pasang sebelum ia meninggalkan rumah tersebut. Okju mendengar percakapan Gondri dengan seseorang melalui telepon. 야 말고 그냥 해보면서 보자. Bahwa si Gondri akan pergi ke sebuah tempat untuk mencari mangsa baru, dan tentu si Gondri memiliki hasrat suka akan mangsa yang menantang bukan gampangan. Tidak mau terlihat tomboy agar rencananya berhasil, maka ia pergi ke tempat sahabatnya dengan menggunakan pakaian feminim berharap bisa menarik perhatian si Gondri nantinya. 감사합니다. Sebagai seorang yang memang berpenampilan glowing, sehingga tidak sulit baginya untuk bisa bertemu dengan si Gondri yang memang mencari kriteria mangsa seperti Okju tersebut. Singkat kisah, Gondri membawa Okju ke sebuah hotel yang jauh di luar kota, yang dapat disimpulkan hotel tersebut khusus menjadi tempat untuk aksi perbuatan asusilanya. Setelah transaksi dengan petugas hotel yang agak aneh tersebut dan meninggalkan kunci Ferrari-nya, maka mereka pun menuju ke kamar hotel tersebut. 그래서 보던 거보다는 생각보다 괜찮지. Singkatnya, si Gondri yang sudah terbiasa dengan pekerjaannya itu, maka tidak sulit baginya membuat Okju tertidur. Dan mulailah ia membuat konten yang tentu saja dimulai dengan intro opening buat pemanasan terlebih dahulu. Di saat konten perekaman berjalan, Okju yang hanya berpura-pura tertidur mulai tampak bersiap dengan sebilah pisau. Dan tiba-tiba saja Gondri rupanya selain ahli dalam membuat konten dewasa, ia juga pandai berkelahi. Okju terlihat kesulitan karena si Gondri cukup sulit dikalahkan. Ketika kesempatan datang, si Gondri berhasil terpojok, namun tiba-tiba saja penjaga hotel yang aneh tadi datang membantu si Gondri. Berhasil keluar menghindari, ternyata ia disambut oleh penjaga hotel satunya dengan sinsonya. Di saat terdesak, tiba-tiba seorang wanita membuka pintu di waktu yang tepat sehingga penjaga hotel itu harus kehilangan kakinya. Dengan spontan wanita itu bersama Okju kabur dari hotel itu, tentunya dengan membawa mobil Ferrari milik si Gondri tersebut.
Singkat kisah, bos besar narkoba si Gondri yang mengetahui kejadian itu segera mendatangi ia yang sedang menjalani perawatan. Bos besar itu jelas marah karena bisnisnya jadi terganggu dengan keadaan Gondri yang terluka sehingga tidak bisa bertransaksi lagi. Dan yang lebih membuat bos itu marah setelah mengetahui si Gondri melakukan pekerjaan sampingan dengan memanfaatkan wanita-wanita yang dijual untuk dijadikan konten asusilanya. Semua itu terungkap setelah bos besar itu mengetahui wanita yang mereka kurung di hotel tersebut kabur membawa mobil Ferrari-nya yang tentu saja tidak akan bisa ia beli mobil tersebut dengan cepat apabila mengandalkan hanya menjual menjadi kurir narkoba tersebut. Scene berikutnya beralih ke Okju dan wanita tadi. Setelah mendengar cerita Okju, akhirnya mengetahui komplotan Gondri di hotel tersebut dan bisnis yang dijalankan mereka. Setelah menyadari musuh terlalu kuat, maka Okju pergi menemui temannya yang masih aktif di agen pengamanan. Ia meminta bantuan untuk bisa mendapatkan senpi. Akhirnya melalui temannya tersebut, maka ia bertemu dengan si penjual senpi ilegal. Setelah memilih beberapa pistol kemudian untuk melengkapi senjatanya yang tentu saja sesuai dengan banyaknya uang yang sudah diberikan Okju, maka pasangan lansia itu pun memberikan sebuah senjata yang benar-benar berapi. Singkat kisah, sambil menyusun rencana selanjutnya, Okju yang masih bersedih kehilangan sahabatnya si balerina tersebut pergi berbelanja untuk mengenang sahabatnya dengan membeli makanan yang biasa ia makan bersama, atau lebih tepatnya makanan kesukaan sahabatnya itu. Di saat bersamaan, wanita yang ditinggal Okju sendirian di rumah tersebut rupanya berhasil ditangkap oleh seorang dokter yang sebelumnya sudah disuruh oleh Gondri dengan imbalan banyak uang untuk menyingkirkan Okju. Karena Okju tidak ditemukan, maka wanita itu ia tangkap. Bukan tanpa alasan Gondri meminta bantuan dokter itu agar secepatnya menyingkirkan Okju, karena sebelumnya ia didesak diancam oleh bos narkobanya. Karena wanita itu tidak mengatakan di mana Okju berada, maka Gondri menyiksanya. Singkatnya, Okju yang menyadari wanita itu menghilang dengan keadaan rumah berantakan yakin bahwa ia diculik karena Gondri mengincarnya. Maka ia mencari petunjuk di mana Gondri berada dengan mendatangi hotel sebelumnya. Setelah mendapatkan keterangan, maka ia menuju tempat Gondri tersebut berada, yang tentunya juga untuk menyelamatkan wanita tersebut. Setelah menyingkirkan beberapa orang yang bersama ia di lift, tibalah di tempat memproduksi narkoba. Tentunya Okju yang sudah nekat tersebut tidak banyak pikir setelah melihat bos narkoba tersebut yang bukannya memberitahukan di mana wanita itu berada, malah terlihat meremehkan ia. Maka inilah yang terjadi. 개인적인 감정이 있는 Melihat pelurunya habis, maka anak buah yang melihat bosnya terkapar langsung menyerang. Karena senpi legal, jadi meskipun mereka geng besar namun tidak menggunakan senpi, tentu saja mudah disingkirkan oleh Okju yang masih mempunyai pistol cadangan. Singkatnya, ia berhasil menghabisi semua geng tersebut dan dengan tenaga yang masih tersisa, ia terus berusaha mencari wanita tersebut karena ia menyadari akibat kelengahannya sehingga wanita itu harus menderita kedua kalinya ditangkap kembali. Di saat sudah menemukan, ketika ingin menghabisi dokter itu, tiba-tiba Gondri muncul langsung menembakinya. Okju yang terluka terkena bagian lengan membuat pistol terlempar sehingga ia bersembunyi, dan dokter yang banyak bacot itu akhirnya tewas di tangan Gondri. Siapa yang tidak kesal? Semua habis dibantai, sedangkan ia belum juga bisa membunuh Okju, malah meminta bayaran. Sedangkan ia yang hampir mati beruntung ditolong saja. Di saat terjepit, beruntung pistol yang jatuh tadi rupanya diambil wanita itu dan berhasil mengalihkan perhatian, sehingga Okju berhasil melumpuhkan menembak dengan pistol cadangan lagi.
Singkatnya, Gondry dibawa ke pantai yang sepi dengan ditaruh di bagasi mobil Ferrari-nya sendiri. Dan ya, tentu saja untuk mengeksekusinya. Eksekusi dimulai ketika Gondry berkata bahwa ia akan mengulangi perbuatannya di neraka dengan si balerina. Setelah mendengar itu, langsung saja Okjo menggunakan senjata yang benar-benar berapi itu. Gondry dan mobil Ferrari-nya semuanya habis terbakar. Akhirnya keinginan sahabatnya itu terpenuhi dengan digambarkan adegan di mana balerina terlihat bahagia merasa bebas. Dan kisah diakhiri dengan Okjo yang kembali ke rumah Gondry mengambil semua koleksi flashdisk sebelumnya dan tidak lupa buku catatan semua tempat transaksi narkoba. Entah apa yang Okjo akan lakukan selanjutnya melalui barang bukti itu, apakah akan melapor ke polisi atau ia akan menumpas semuanya. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Terima kasih.